sharing time lagi, yang kudu dikurangi saat lambung David, 12 kejadian. Happy Wednesday. Hopefully everyone have a good health, have a good experience for a long day. Halo, selamat hari Rabu. Semoga sepanjang hari ini setiap kita diberikan kesehatan yang baik, pengalaman-pengalaman yang baik sepanjang hari ini. Sedikit mau sharing tentang beberapa makanan yang sedikit dikurangi atau dihindari ketika perut atau lambung sedang bermasalah, bahkan kalau sudah telat makan. Dari kol atau kubis, kemudian ubi, kecuali singkong itu sangat aman. Kemudian durian itu sangat-sangat tidak baik untuk lambung. Kemudian nangka. Kemudian mie atau sejenisnya. Karena beberapa makanan itu efek sampingnya buat lambung lebih kembung atau begah. Jadi jangan dimakan, dikonsumsi ketika perut atau lambung lagi bermasalah atau saat sudah telat makan. Nanti efek sampingnya malah makin kembung atau begah. Kalau sudah tidak ada masalah lambung, tidak sedang kelaparan sekali, itu boleh, tapi ya sangat-sangat dibatasi. Apalagi durian, kalau boleh sangat dibatasi dan dihindari kalau orang sudah masalah lambung yang lumayan sering berulang atau agak parah. Halo, welcome. Kemudian kue-kue manis atau yang beragi. Bisa hati-hati yang kayak roti tawar atau yang roti-roti kue yang sudah ada pengembangnya. Itu jangan dimakan ketika lambung sudah bermasalah atau perut sakit atau saat telat makan. Karena efek sampingnya pengembang atau ragi dari kue atau roti itu sendiri malah buat lambung makin kembung, malah makin sakit. Oke. Next, sharing lagi ya tentang yang harus dijaga untuk lambung. Saat ini kami rindu mendengar suara cinta dari Bapa Sang Pemilik cinta buat kita semua. Ayo dengarkan Kejadian 12. Abram dipanggil Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, iri ke negeri yang akan ku tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankannya Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia
berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Abram di Mesir ketika kelaparan timbul di negeri itu. Pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu itu ia akan masuk ke Mesir. Berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup. Oleh sebab engkau, sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak-budak laki-laki, dan perempuan keledai, betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun demikian.
juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat itu terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa dia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Oh, kepunyaannya. Oh. And now we want to hear from Genesis 12. Now the Lord said to Abram, go out from your country and from your family and from your father's house into the land to which I will be your guide. And I will make of you a great nation, blessing you and making your name great, and you will be a blessing. Amen. So to them who are good to you will I give blessing, and on him who does you wrong will I put my curse, and you will become a name of blessing to all the families of the earth. So Abram went as the Lord had said to him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he went away from Haran. And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their goods and the servants which they had got in Haran, and they went out to go to the land of Canaan. And Abram went through the land till he came to Shechem, to the holy tree of Moreh. At that time the Canaanites were still living in the land. And the Lord came to Abram and said, I will give all this land to you, to your seed. Then Abram made an altar there to the Lord, who had led himself by sin by him. And moving on from this to the mountain on the east of Bethel, he put up his tent, having Bethel on the west and Ai on the east. And there he made an altar and gave worship to the name of the Lord. And he went on journeying still the south. And because there was little food to be had in that land, he went down into Egypt. Now when he came near to Egypt, he said to Sarai his wife, truly you are a fair woman and beautiful to your eye. And I am certain that when the men of Egypt see you, they will say, this is his wife, and they will put me to death and keep you. Say then that you are my sister, and so it will be well with me because of you, and my life will be kept safe in your account. And so it was that when Abram came into Egypt, the men of Egypt, looking on the woman, saw that she was fair. And Pharaoh, great man, having seen her, said words in praise of her to Pharaoh, and she was taken into Pharaoh's house. And because of her, he was good to Abram, and he had sheep and oxen and asses and men servants and woman servants and camels.
And the Lord sent great troubles and Pharaoh's house because of Sarai, Abram's wife. Then Pharaoh sent for Abram and said, "What have you done to me? Why did you not say that she was your wife? Why did you say that she was your sister? So that I took her for my wife. Now take your wife and go on your way." And Pharaoh gave orders to his men, and they sent him on his way with his wife and all he had. Keren banget. Dari surat cinta Kejadian 12 diingatkan melakukan kebenaran lebih benar dan paling benar dibanding mengikuti isi pikiran sendiri. Karena isi pikiran manusia bisa menyesatkan, isi hati manusia bisa menyesatkan, tetapi kebenaran dari Bapa di surga, pencipta kita, itu yang terbaik untuk hidup kita selamanya. Jadi pilihlah kebenaran, pilihlah tips cinta dari Sang Pencipta. Saat ini bersatu hati memberkati semua negara-negara di seluruh dunia, biarlah diberikan damai, saling toleransi antar negara, saling mengasihi, bahkan saling mendoakan, dijauhkan dari tiap negara saling menyerang, saling ingin mengirim bom atau mengirim nuklir, atau saling ingin mencari kelemahan atau melumpuhkan negara-negara tetangga. Itu jauhkan hal-hal demikian. Dan tiap pemimpin negara juga, semua jajaran diberikan kesehatan, keluarga mereka semua diberkati, diberikan hikmat untuk melakukan program atau kebijakan yang terbaik untuk rakyatnya di tiap-tiap negara, dan dijauhkan dari sikap hati yang serong atau keinginan pribadi atau kelompok melakukan kebijakan program yang merugikan atau tidak baik untuk negara dan rakyatnya sendiri. Dijauhkan yang demikian. Kemudian diberkati juga Indonesia, pemerintahannya dari semua jajaran diberikan kesehatan, umur panjang, keluarga mereka semua diberkati, diberikan hikmat dan kasih dalam memimpin, dalam memberikan setiap program atau kebijakan itu berdasarkan tuntunan dan takut akan Tuhan, dan untuk kebaikan semua masyarakat Indonesia, dan dijauhkan dari keinginan atau sikap hati yang serong yang merugikan atau tidak baik untuk rakyat Indonesia sendiri. Hello SBY, welcome. Kemudian diberkati juga Indonesia, alamnya yang hijau, yang subur, dijauhkan dari gempa bumi, tsunami, banjir bandang, gunung meletus, angin puting beliung, atau semua yang masalah-masalah alam yang merusak Indonesia itu dijauhkan dari kita semua, dan dijauhkan juga dari oknum atau kelompok yang ingin secara ilegal atau ada niat yang ingin merusak alam Indonesia atau mengambil keuntungan dari Indonesia. Itu dijauhkan, dipatahkan segala keinginan demikian. Diberkati juga setiap orang-orang yang mungkin sedang merasa sendiri, merasa tidak ada yang peduli, atau ingin mengakhiri hidup. Biarlah setiap orang-orang yang merasa demikian, mereka menerima kasih Tuhan, karena Tuhan Sang Pencipta sangat peduli kepada setiap ciptaannya. Kamu tidak pernah sendiri, kamu pasti punya masa depan. Akan Tuhan kirimkan orang-orang yang mengasihi dan menerimamu dengan baik. Tetap jalani hidup, optimis, kamu pasti punya pekerjaan yang baik dan masa depan yang
paling cerah lebih dari kamu bayangkan. Hidup hanya sekali, syukuri hidup, jalani, dan nikmati. Tetap andalkan Sang Pencipta. Diberkati juga setiap orang yang mungkin sedang menjalani hukuman atau sedang dipenjara. Bapa yang baik memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Kamu tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang baik yang pasti tolong kamu untuk melewati semua hukuman yang harus kamu lewati. Dijauhkan dari trauma atau merasa rendah diri. Percaya aja, kamu pasti punya masa depan yang baik. Ketika sudah menyelesaikan semua hukuman, Tuhan pasti buka rezeki untuk kamu, masa depan yang baik, pekerjaan yang baik. Bahkan Tuhan akan jamah hati kerabat atau keluargamu tetap mendoakan kamu, mengasihi kamu, dan menerima kamu ketika keluar atau sudah menyelesaikan hukuman atau keluar dari penjara. Tetap ingat, kamu tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang menciptakan kamu, sayang sama kamu, menerima kamu apa adanya, dan menemani kamu setiap detik lebih dari yang kamu bayangkan. Diberkati juga setiap orang yang mungkin sedang sakit, lemah, tak berdaya, atau sedang dirawat di rumah sakit. Oleh bilur-bilur darah Tuhan, kamu sembuh. Tuhan pasti memberikan kamu damai dan kekuatan untuk melewati proses pengobatan. Bahkan obat vitamin yang kamu minum pasti diberkati. Medis yang menangani kamu juga pasti diberikan hikmat dan diberkati, sehingga menjadi saluran kesembuhan untukmu dari Tuhan yang baik. Dan tetap jalani prosesnya, tetap bersyukur. Semua apa yang diperlukan, baik biaya, baik dukungan positif, pasti Tuhan sediakan karena Tuhan sayang sama kamu. Tuhan menciptakan kita karena Dia sayang sama kita. Jadi pasti akan segera sembuh, dan ketika sudah sembuh, diberikan kamu hikmat untuk jaga kesehatan dan bersyukur selalu. Amin. Diberkati juga orang-orang yang sedang berkendara di perjalanan, diberikan roh kehati-hatian, dijauhkan dari saling sikut menyikut, saling balap, saling roh tabrakan, roh balap liar, roh kecelakaan maut itu dihancurkan, dijauhkan dari kita semua. Tuhan menolong kita dalam perjalanan, dalam berkendara, dan Tuhan memberkati sehingga kita semua dalam perjalanan yang berkendara, siapapun dia, sampai ke tempat tujuan atau ke rumah, bertemu keluarga dengan selamat, tanpa kurangan satu apapun, dalam kondisi baik, tanpa ada luka-luka apapun. Semua jalan diurapi, dikuduskan, aman, dijauhkan dari roh maut dalam nama Bapa. Diberkati juga setiap orang yang mungkin sudah sekian lama mencari pekerjaan tapi tidak mendapat pekerjaan. Saat ini percaya ada Tuhan yang peduli sama kamu. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tunjukkan pekerjaan yang terbaik, Tuhan pasti arahkan dan berikan hikmat. Siapa yang mencari pasti diberikan hikmat mencari pekerjaan dengan jenius, baik secara online maupun offline. Dan ketika mujizat pekerjaan itu ada, bekerjalah dengan baik, lakukan yang terbaik, jadilah teladan, akan jadi saluran berkat kelak, dan bersyukur selalu, dan andalkan Tuhan yang menciptakanmu dalam bekerja setiap hari. Diberkati juga setiap anak-anak kos atau yang tinggal di kontrakan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang baik, diberikan masa depan yang baik, dan dijauhkan dari hal-hal tidak baik, dan diberikan juga hati yang mengikuti semua aturan di kosan atau kontrakan, dijauhkan dari teledor, tidak menjaga kepercayaan pemilik kos atau kontrakan,
dijauhkan dari merusak kosan atau rumah itu sendiri, dijauhkan dari kebakaran, korslet listrik, atau kebocoran air, atau apapun itu, supaya pemilik kosan atau kontrakan juga bisa merasakan tenang dan mempercayai kembali kamu yang ngekos atau ngontrak. Dan pemilik kos diberkati, diberikan kesehatan, usahanya semakin maju dan menjadi saluran berkat. Amin. Kemudian juga untuk orang-orang yang mungkin merasa orang tuanya sudah tidak lengkap atau sudah tidak ada orang tua, yatim atau yatim piatu, saat ini kasih Tuhan selalu ada buatmu. Tuhan pasti tetap menyayangi, menemani kamu sepanjang waktu. Tuhan pasti berikan kamu masa depan, rezeki terbaik, kebahagiaan, dan jalanilah hidup dengan baik, hidup yang positif, tetap pandang masa depan yang baik, dan Tuhan pasti kirimkan orang-orang yang baik di sekitarmu yang menjadi saluran kasih Tuhan buat kamu, dan kamu tidak sendiri. Orang tuamu di surga juga, atau mungkin yang sudah meninggalkanmu, tetap menyayangi kamu. Dan jika ada orang tua yang mungkin melakukan yang tidak tepat untuk anak-anaknya, biarlah Tuhan yang berperkara menjamah hati dan kembali mengasihi anak-anaknya. Diberkati juga mungkin suami atau istri yang kehilangan pasangannya, baik sudah dipanggil Tuhan atau karena suatu hal. Biarlah suami atau istri tidak pernah merasa terpuruk atau sendiri, karena ada Tuhan yang menciptakan kita, tetap mengisi hatimu dengan kasih, tetap menemani kamu, dan kamu pasti tetap punya masa depan yang baik, hari-hari baik, pekerjaan yang baik, dan jalanilah segala sesuatu dengan positif, dengan bersyukur, dan andalkan Tuhan. Masa depanmu pasti tetap ada dan lebih cemerlang dari sebelumnya. Diberkati juga setiap orang-orang yang mungkin sedang terikat dalam hal-hal yang seperti sangat susah untuk lepas, baik terikat hutang piutang, terikat narkoba, terikat judi online, terikat game online, terikat pergaulan bebas, terikat seks bebas, terikat perdukunan, terikat penyimpangan seksual, terikat rokok atau vape, semua ikatan-ikatan yang merusak masa depan, hidup, dan kesehatanmu, oleh kekuatan Tuhan Sang Pencipta Bapa yang baik, itu bisa menghancurkan, memutuskan semua ikatan yang sudah menghancurkanmu selama ini atau kesehatanmu. Andalkan Bapa yang baik, Sang Pencipta. Dia pasti punya masa depan yang baik kepadamu ketika kamu sudah melepaskan semua ikatan yang tidak berkenan itu. Karena ikatan itu pasti cepat lambat merusak hidupmu dan orang-orang terdekatmu kelak, dan menghambur-hamburkan uang. Dan yang terikat hutang piutang, Tuhan kasih hikmat supaya lebih bijak lagi mengelola keuangan, dan Tuhan pasti buka rezeki, pekerjaan yang baik, rezeki halal untuk menyelesaikan utang piutang. Tetap semangat. Amin, amin. Berkati juga setiap keluarga-keluarga di setiap rumah-rumah di perumahan. Biarlah setiap keluarga-keluarga harmonis, bahagia. Setiap keluarga memiliki pekerjaan, penghasilan yang halal, sehingga tidak akan kekurangan, tidak akan meminta-minta, tidak akan mengutang-utang, dan diberikan keharmonisan antar tiap tetangga, dijauhkan dari roh gosip, saling menjelekkan, saling cari kesalahan, saling menyerang atau berantem. Itu dijauhkan semua sikap demikian. Biarlah ada damai, keharmonisan antar tetangga-tetangga di setiap perumahan. Kemudian dijauhkan juga dari sikap-sikap roh begal, maling,
atau melakukan kerusakan atau pencurian dalam bentuk apapun. Tuhan menjamah hati setiap mereka supaya bertobat dan tidak melakukan niat demikian, dan Tuhan akan bukakan hati pikiran mereka bahwa mereka punya masa depan, dan Tuhan sanggup berikan mereka pekerjaan, penghasilan halal lebih daripada apa yang mereka butuhkan. Diberikan keamanan, kedamaian di setiap perumahan-perumahan. Diberkati juga setiap suami-suami, diberikan kesehatan, umur panjang terbaik dalam pekerjaan, baik suami maupun istri diberkati menjadi teladan dan saluran berkat. Kemudian setiap usaha dari suami atau istri, baik yang baru merintis, diberkati Tuhan, dibukakan rezeki dan modal usaha dari Tuhan yang terbaik. Dan suami diberikan hati yang mengasihi dengan tulus, mengasihi istri, dan mengarahkan, mendidik anak-anak, bertanggung jawab pada keluarga. Istri juga tunduk taat pada suami, mengasihi suami dan anak-anak, mengarahkan, mendidik anak-anak takut akan Tuhan dalam hal-hal yang baik dan benar. Diberikan hikmat bisa bagi waktu kepada istri juga dalam mengurus anak-anak, keluarga, dan juga yang istri yang bekerja tetap diberkati. Dan antara suami istri, apapun tantangan masalah, Tuhan pasti buka jalan, tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Tetap semangat dan dijauhkan dari roh perceraian, KDRT, saling menyakiti, saling melukai, dijauhkan dari kutuk demikian dalam nama Bapa. Dan anak-anak diberkati semua, dari janin, sekolah, kuliah, bekerja, bahkan sampai menikah, diberkati Tuhan, diberikan hati yang takut akan Tuhan, yang patuh dan sayang sama orang tua, sekalipun orang tua semakin lanjut usia, tetap sayang, hormat sama orang tua. Dan setiap anak-anak juga diberikan keharmonisan antara satu anak dengan yang lain, dijauhkan dari perpecahan atau saling melukai, diberikan rezeki yang terbaik untuk setiap anak-anak, sehingga baik keluarga kecil, keluarga besar, diberikan keharmonisan, diberkati, diberikan kedamaian. Setiap orang tua, papa, mama, semua diberkati, diberikan kesehatan, umur panjang yang terbaik, kebahagiaan. Apapun seruan hati orang tua, Tuhan mendengar dan menjawab yang terbaik. Setiap obat vitamin yang digunakan orang tua, urapan bilur-bilur Bapa mengalir, memberikan kesehatan dan kekuatan dan kesembuhan. Dan biarlah masa lanjut usia orang tua tetap dalam kondisi baik, sehat, dalam perlindungan darah Yesus. Dan setiap gula darah stabil normal, tensi darah stabil normal, bahkan jika ada penyakit yang masih dalam pemulihan, oleh bilur-bilur darah Bapa sembuh, hancur semua kutuk sakit penyakit dalam nama Bapa. Diberkati tim-tim medis yang melayani pasien termasuk hamba, diberkati, diberikan hikmat dalam melayani pasien, diberikan roh kasih, pasien dijamah, diberikan kesembuhan oleh Bapa, diberikan hati yang baik juga dalam berobat. Dan hamba serahkan juga tubuh jiwa roh hamba dalam tangan-Mu. Hamba percaya Bapa yang baik melindungi selalu, mengurapi selalu, memberikan masa depan yang baik, kesehatan yang baik. Segala hal yang tidak berkenan dalam hidup hamba, Tuhan ubahkan menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi perpanjangan tangan Bapa dan saluran berkat untuk semua. Dan keluarga kecil, keluarga hamba juga diberkati. Dan untuk orang tua, mertua, sesama besan diberkati juga, diberikan kesehatan, rancangan yang terbaik. Segala hubungan yang mungkin sempat tidak baik, Bapa punya cara untuk memulihkan. Jauhkan dari sikap hati saling benci, saling dendam, saling menyerang, atau merancangkan yang tidak baik. Setiap hari ada anugerah, bersyukurlah dan nikmati hidup
Halo Apri. Halo SBY, welcome. Hari ini hari yang baik, pasti ada rezeki yang baik dan kesehatan terbaik. Bersyukurlah selalu. Thank you all. Ini juga sempetin olahraga ya, naik turun tangga, supaya share kesehatan, share suara cinta sejati, berkata-kata positif sambil olahraga. Semangat semua yang bekerja hari ini, semangat, pasti sehat-sehat, diberkati, damai sejahtera buat kita semua. God bless, sarangi, ifahui kesoaya fefu, ya duhum.